rumongsone awake dhewe apik, ternyata kita tidak memperhatikan rambu-rambunya tadi. Rambu-rambunya apa? Rambu-rambunya adalah ikhlas itu tujuannya hanya dalam rangka mendekatkan kepada Allah. Ternyata juga ada resepnya. Resep ikhlas adalah pertama, memupus kesenangan-kesenangan hawa nafsu. Ya. Sing disenengi hawa nafsu iki apa iku dipupus, dikalahke. Ya. Pertama, yang kedua adalah ketamakan terhadap dunia. Ya. Dan mengusahakan agar hati selalu terfokus kepada akhirat. Jadi mengembalikan lagi. Ya bisa jadi hari ini kita itu kadang masih terlena. Maka ketika terlena kembali lagi. Oh, aku mau leno, kembali lagi, fokus lagi kepada akhirat. Nah, hal ini akan sangat memudahkan seseorang untuk menggapai keikhlasan. Ya. Wah, itu dilatih terus memang. Meskipun memang kadang seringkali gagal ya, tidak apa-apa. Nah, banyak orang yang telah berpayah-payah untuk beramal. Ini tadi yang saya sebutkan di awal. Menyangka bahwa ia melakukannya dengan ikhlas karena Allah. Padahal sesungguhnya ia telah tertipu. Nah, hal ini terjadi karena ia tidak memperhatikan perkara-perkara yang merusak keikhlasan. Itu tadi rumongsone ya di awal tadi, aku wis sholat, aku wis zakat, aku wis poso. Lah jebule seluruh aktivitas ibadah yang kita kerjakan itu, kalau kita tidak memperhatikan perkara-perkara yang merusak keikhlasan, ternyata bisa rusak. Ya. Contoh ini, sebagaimana dikisahkan ada seseorang yang selalu menunaikan sholat di shaf pertama. Suatu ketika ia terlambat. Jadi wong ki sregep memang wisan. Satu ketika ia terlambat dan ia sholat di shaf kedua. Lalu ternyata di hatinya diliputi rasa malu karena dilihat oleh orang banyak. Padahal wong-wong ku ya gak nguasi deknen, tapi dek iki rumangsa diwasi wong akeh. Sing maune lha wong iki padahal shaf pertama terus. Rumangsa dhewe ning atine. Lah kok saiki kok di shaf kedua? Akhirnya apa maksudnya di sini? Dari sini ia tahu bahwa ketenangan hatinya dalam melaksanakan sholat itu di shaf pertama. Karena apa? Supaya dilihat oleh orang. Waktu tak ning shaf pertama, ternyata niatnya supaya ingin dilihat kepada orang, tidak bertujuan untuk bertakarub atau mendekat kepada Allah. Itu salah satu contoh. Maka betapa sedikit amal yang dikerjakan dengan ikhlas, juga betapa sedikit orang yang menyadarinya. Kecuali orang-orang yang mendapatkan taufik atau kemudahan dari Allah. Adapun orang-orang yang lalai darinya, kelak pada hari kiamat mereka akan mendapati kebaikan-kebaikan mereka. Amal-amal mereka telah berubah menjadi keburukan. Nah, di sini tentang mereka Allah berfirman di surat Az-Zumar ayat 47 dan 48. Dan pada hari kiamat jelaslah bagi mereka dari Allah apa-apa yang belum pernah mereka perkirakan, dan jelaslah bagi mereka keburukan dari apa-apa yang telah mereka kerjakan. Di surat Al-Kahfi ayat 103, katakanlah, maukah kalian kami kabarkan tentang orang-orang yang paling merugi amalan mereka? Siapa itu? Yaitu orang-orang yang telah sia-sia usaha mereka di dunia, sedangkan mereka menyangka telah mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Rumongsone awake dhewe apik, ternyata kita tidak memperhatikan rambu-rambunya tadi. Rambu-rambunya apa? Rambu-rambunya adalah ikhlas itu tujuannya hanya dalam rangka mendekatkan kepada Allah. Jadi ketika nanti kita mendapatkan balasan, contoh yang gak baik dari suatu amal perbuatan kita, ya ora ono masalah. Tidak apa-apa, karena yang kita harapkan sejatinya hanya balasan dari Allah, gitu loh. Maka Allah uji, nek ora dibales apik karo menungso, iki awake dhewe getun apa ora?
Awake dhewe kecewa apa enggak? Ya. Nah, ini di sini ada beberapa atsar tentang ikhlas. Atsar itu adalah perkataan para sahabat atau ulama. Yakub berkata, orang ikhlas adalah orang yang menyembunyikan kebaikan-kebaikan dirinya sebagaimana ia menyembunyikan keburukannya. Bisa ora? Ayo. Dewi pengen apik tapi ditutupi padha kaya awake dhewe nutupi eleke dhewe. Wis, saiki kira-kira mikir ya, awake dhewe nak karo eleke dhewe iki mencoba menutupi enggak kira-kira? Ditutupi kan? Wani enggak ngaku keburukan kita? Enggak berani pasti. Ya. Nah, ini kata Yakub seperti itu. Dan As-Susi berkata, ikhlas adalah tidak merasa telah berbuat ikhlas. Maksudnya ini apa di sini? Barang siapa masih menyaksikan keikhlasannya dalam ikhlasnya, maka keikhlasannya masih membutuhkan keikhlasan lagi. Contohnya seperti apa sih? Ikhlas adalah tidak merasa berbuat ikhlas. Ya awake dia dikerjake berbuat tapi wis ngono lho. Wis ora rumangsa awake dhewe iki ikhlas, apalagi sampai mengucapkan aku ikhlas kok yo tenan. Aku ikhlas kok, Pak. Ya. Jadi ternyata perbuatan ikhlas itu tidak kita perlu persaksikan, Bu. Ora perlu diomong kayak aku wis ikhlas. Betul sekali. Contohnya surat Al-Ikhlas tidak ada kata-kata ikhlas. Tidak dinampakkan, tidak perlu disebutkan. Ya wis di los ilang ngono tok. Dewe bar api ya wis los ilang. Ndak merasa berbuat ikhlas, ndak merasa berbuat baik, wis sudah.